Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah praktik public speaking Ibu Siti Nur Mahyati. Yang saya cintai teman-teman kelas 4 KPIC. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT akan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat melanjutkan perkuliahan praktik public speaking walaupun dengan berbagai macam kondisi. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam kepada kebaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dua kata-kata mengenai resolusi jihad. Sejarah mencatat rangkaian peristiwa yang bersentuhan langsung dengan kedaulatan Republik Indonesia. Terdapat 4 peristiwa penting yang saling mempengaruhi dan saling menguatkan, yaitu peristiwa tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 5 Oktober, Hari Pembentukan TKR atau yang sekarang menjadi TNI, 22 Oktober sebagai hari dicetuskannya resolusi jihad, dan 10 November pecahnya perang di Surabaya atau yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Perjuangan melawan penjajah pada saat itu berkaitan erat dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Bangsa penjajah tidak rela negeri ini merdeka, sehingga berusaha untuk menguasai kembali tanah air kita. Nikah membuat yang sekutu untuk menguasai kembali tanah air Indonesia. Namun, hal itu diketahui oleh para pejuang kemerdekaan dan ditindaklanjuti dengan merapatkan barisan untuk menolak kedatangan kolonialis. Untuk itu, para santri berkumpul di seluruh wilayah Jawa, di wilayah Madura. Mereka mengatur langkah strategi perjuangan sebagai kewajiban mempertahankan tanah air dan bangsanya. Dan pada tanggal 17 September 1945, Presiden Soekarno memohon fatwa hukum untuk mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan bahwa perjuangan membela tanah air merupakan jihad fisabilillah. Dan selanjutnya, menilai situasi di sekitar Surabaya, Jawa Timur atas pemikiran Mayor Jenderal TKR pada waktu itu. Bersama Sungkono, Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jatim saat itu menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan nikah yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi. Untuk menunjukkan ekstensi adanya elemen kekuatan perlawanan dan kekuatan RI. Mengapa demikian? Karena pada saat diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, banyak bangsa-bangsa dunia dan PBB belum yakin apakah perjuangan kemerdekaan bangsa ini diberi hadiah oleh penjajah atau perlawanan rakyat. Untuk itu, makna perjuangan 10 November mempunyai makna yang luar biasa. Bahwa bangsa Indonesia bukan diberi, tapi melawan musuh penjajah. Maka lahirlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, yaitu berperang, menolak, dan melawan penjajah. Itu adalah fardhu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata maupun tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Sedangkan bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja untuk membantu perjuangan di wilayahnya. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan yang heroik, berarti tidak ada Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Dan bisa jadi mustahil bangsa Indonesia bisa ada seperti saat ini. Resolusi jihad
dianggap sebagai keputusan strategis dan sangat bernilai dalam memberikan dukungan moral kepada para pemimpin bangsa dan memicu patriotisme santri, rakyat, dan ulama dalam revolusi fisik melawan penjajah. Para ulama meninggalkan pesantren, memimpin perlawanan hingga tetes darah terakhir dan memberikan komando di depan santri. Resolusi Jihad adalah manifesto dari nasionalisme ulama Indonesia dan menunjukkan pentingnya peran ulama dalam menegakkan pembangunan kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibangun oleh para pendiri bangsa. Keberadaan fatwa ini menandakan bagaimana kiai dan santri tidak hanya memahami masalah agama, tetapi juga menguasai masalah nasional dan memainkan peran aktif dalam memberikan solusi strategis untuk masalah yang ada. Terakhir, resolusi jihad lahir sebagai jawaban atas ketidakpastian yang melanda para pemimpin Indonesia dalam menghadapi para penjajah. Melalui resolusi jihad, para santri dan pejuang kemerdekaan berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan sekutu dari Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.